Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 333 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak mau berangus, tapi minimal kita malayidroku kulluh, layidroku kulluh. Gak bisa sebetulnya. Wahabi itu dibasmi itu emang gak bakal pernah bisa. Sudah menjadi sunnah kehidupan, saudara. Ada yang benar, ada yang sesat. Jadi bagaimanapun kita berupaya untuk memberangus mereka, tetap ada aja. Dulu tuh saya ini dulu, zaman kira-kira 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kebelakangan lah. Mungkin itu di saat darah itu masih panas gitu ya. Pokoknya kalau ketemu yang aneh-aneh itu, pokoknya pengen marah aja gitu. Makanya beberapa tulisan saya dulu sebelum itu agak-agak sedikit keras kalau mengkritik aliran liberal, tokoh-tokoh yang menjadi simbol-simbol liberal gitu ya. Saya agak keras. Makin kesini saya mikir begini, Ustaz. Perasaan kalau saya pikir-pikir ya. Mau disikapi dengan keras atau tidak keras, mereka itu ada terus. Akhirnya saya sekarang mulai berpikir, berarti kalau begitu, sekarang kita tinggal memperbaiki cara saja. Tidak penting kalau kita menyampaikan tuh orang tobat apa enggak gitu loh. Kalau dulu kan saya tuh pengen menggebu-gebu banget. Saya pengen orang ini jangan sampai terpengaruh sama ini. Sekarang mah saya lebih santai. Tugas saya menyampaikan, toh Nabi pun hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau Nabi hanya sebain alaika ilal balak lah, saya ini siapa gitu loh. Jadi saya kira ini prinsip penting ya. Terutama untuk lingkungan kita kalang aswaja. Jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka. Dalam arti saudara-saudara Anda tahu kan. Cara mereka mengkritik ulama kita seperti apa, tahu kan. Penggal. Orang belajar bertahun-tahun namanya dipenggal-penggal. Bermodalkan penggalan-penggalan itu disimpulkan macam-macam. Fitnah macam-macam. Caci maki dan seterusnya. Jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka. Biarin aja. Kadang-kadang, saya mau bilang nih, pengalaman saya. Kadang-kadang orang menjadi simpatik kepada kita bukan karena argumen yang kita sampaikan. Tapi karena akhlak yang kita tunjukkan. Sepakat nggak dengan saya? Kalau berharap orang-orang yang menyimpang, saudara-saudara kita yang menyimpang itu kembali ke pangkuan kita. Karena saya menjumpai ashkhas, orang-orang yang betul-betul mencerminkan akhlak itu. Ceritanya bisa panjang ini kalau kita bercerita. Tapi kita perlu menyampaikan satu poin itu saja. Kalau kita memang berharap betul-betul ingin mengajak mereka ke jalan yang benar, tidak selamanya harus dengan argumen. Cukup kita menyampaikan aja ini salah. Ayo buktinya mana? Ini bukti-buktinya. Nah, malam ini kita lebih santai supaya nggak panas ya. Kita santai karena ini tema agak sedikit berat. Tapi saya berusaha ingin harus pelan-pelan menyampaikannya supaya dipahami dengan baik dan benar. Selebihnya nanti kita bisa berdiskusi dan tanya jawab. Oke? Dengan cara begitu saudara-saudara sekalian, dengan cara kita lebih soft. Karena itu kalau Anda lihat saya di YouTube, bukan saya membuat-buat diri saya begitu, enggak. Tapi karena memang saya punya pandangan begitu sekarang. Pokoknya mau orang seaneh apapun, orang ateis, orang begini, ya udahlah, santai aja gitu lah. Yang penting tunjukkan kalau itu salah, selesai. Argumennya apa? Ini argumennya. Dia mau dengar apa enggak? Bodo amat, terserah dah. Orang lain kira-kira masih terpengaruh apa dia? Terserah mereka lah. Tugas saya kan sudah selesai sampai lebih nyaman. Saya lebih nyaman begitu. Meskipun kadang-kadang ya manusiawi ya, kadang-kadang kesel mah ada aja gitu loh. Kurang ajar banget sih kayak begitu. Tapi ya udahlah. Kita lebih milih bersabar dan tidak membalas ya. Nah, subhanallah dengan cara begitu saya mengalami itu orang-orang jadi simpatik sama kita. Bukan karena argumennya, karena nggak ngerti mereka soal argumen. Dipaparkan argumen nggak ngerti ini Ustaz bahas apaan sebenarnya. Tapi ngelihat cara, pola, tutur kata, redaksi. Yang ono caci maki, yang ini referensi katanya. Kan orang mikir, ya nggak? Milih mana nih? Dalam beragama, ono caci maki modelnya ini referensi. Ya jelas milih yang referensi dong.
Perkara paham apa enggak urusan belakangan gitu loh. Lihat. Saya kira ini penting ya, pesan untuk diri saya sendiri dan untuk semuanya. Baik. Ibnu Taimiyah dengan seluruh penghormatan kepada semua umat muslim. Imam min a'immatil muslimin bila syak. Fil madhabil hambali. Kama qala. Beliau itu ulama besar dalam mazhab hambali. Wabil khusus dalam mazhab, dalam masalah fikih. Tapi dalam masalah akidah, lahu syududat. Punya pandangan-pandangan yang aneh. Makanya sebagian ulama-ulama di lingkungan Sunni tidak menggelari Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Kita ini sebetulnya kadang-kadang nggak begitu keberatan banget kok dengan kata Syekhul Islam. Kalau yang dia maksud adalah Syekhun min syuyukhil Islam. Na'am wa syekh min syuyukhil Islam. Tapi kadang kita keberatan sama orang-orang seolah-olah tidak ada imam kecuali Ibnu Taimiyah gitu loh. Dan memang ada. Orang-orang dari saudara-saudara kita di mazhab Salafi itu seolah-olah imam yang mu'tamad, yang betul-betul kalau ngomong itulah ajaran Islam. Itu Ibnu Taimiyah aja. Kalau ada ulama beda sama Ibnu Taimiyah, itu sesat. Nah, itu yang pengen kita kritik. Sampai ada kitab, saudara. Saya dulu pernah posting tulisan kayak begitu, disangkanya mencaci maki Ibnu Taimiyah. Ya salam. Nanu ahlus sunnah wal jamaah, kita ini tidak diajarkan syatam. Mencaci maki, nggak diajarin begitu. Nggak, apa syatam? Saya melampirkan buku, Ustaz, ada buku judulnya Ibnu Taimiyah Laisa Syekhul Islam. Memang penulisnya itu kurang populer, tapi saya ngeliat dikasih pengantar sama Dr. Ali Jum'ah. Saya lihat cek kitab, saya baca itu benar, saya baca. Dan saya cek itu akwal Ibnu Taimiyah yang dikutip sama penulis buku itu. Benar ternyata. Ibnu Taimiyah itu ternyata, dulu saya punya bayangan cara masalah akidah doang. Oh ternyata enggak juga, masalah fikih juga sama. Ibnu Taimiyah itu. Dengan seluruh penghormatan kita. Ya memang tidak ada yang maksum. Nah malam ini tentu kita nggak cukup ya. Saya juga nggak bawa tuh kitabnya. Kalau bisa nanti di-download di internet Ibnu Taimiyah yang bisa bahasa Arab. Laisa Syekhul Islam. Satu persatu syududat atau hal-hal aneh dari Imam Ibnu Taimiyah itu dijelaskan dengan referensi dan argumentasi dan ringkas argumentasinya. Cocok untuk zaman sekarang. Ya, saya sekarang membawa beberapa 1-2 kitab aja. Selebihnya saya taruh di laptop karena kalau seandainya ini jaraknya dekat mungkin saya bawa kitab buku segini nih. Di rumah saya ada buku Ibnu Taimiyah. Jadi saya nggak hanya mempelajari ini kata-kata orang, tapi juga membaca buku Ibnu Taimiyah ada ya. Ibnu Taimiyah itu sekali lagi kalau kita tekankan bagaimana status dia dalam lanskap kesarjanaan Islam, dia ulama besar. Tapi kebesarannya tidak menafikan kesalahan beberapa butir pemikirannya. Itu perlu kita catat. Jadi kita nih beda dengan golongan orang sana yang kalau ngeliat ulama sesat macam-macam lihat. Enggak, kita tetap menghormati, mengagungkan posisinya, kedudukannya. Saya kira Ibnu Taimiyah kalau dibangkitkan dari alam kuburnya, ngelihat orang-orang yang jujur mengkritik beliau pasti akan senang. Benar enggak? Gimana enggak senang coba? Itu kan kalau dianut sama orang lain bisa jadi masalah buat kita gitu loh. Nauzubillah bisa jadi dosa jariah kan begitu. Ada orang berusaha membebaskan itu kan senang harusnya. Betul nggak? Kalau orang nggak fanatik maksud saya. Ibnu Taimiyah itu kalau seandainya tahu kita bahas beginian. Ahlan wa sahlan ya habibi. Ahlan wa sahlan. Toh kita dengan adab. Dan saya kalau mengkritik ini saudara. Terus terang aja. Bukan pendapat pribadi saya. Berdasarkan penelitian dan argumentasi ulama ahlus sunnah wal jamaah sepanjang zaman qadiman wa mu'asiran, yang klasik maupun yang kontemporer. Mengkritik Ibnu Taimiyah bukan mazhab sunni Ibnu Taimiyah itu dalam akidah. Kalau mau jujur, mazhabnya kalau kata Syekh Anas Syarfawi itu karomiyun. Mana pernah mendengar mazhab karomiyah? Karomiyah itu Muhammad bin Karam. Itu seorang mujassim. Akidahnya itu tajsim Ibnu Taimiyah. Benarkah itu? Jangan fitnah doang. Oke, sekarang kita pembuktian. Tahapan pembuktian. Kalau ada salafi di sini satu enak kayaknya ya. Dulu nggak? Baru panas. Kalau begini mah dingin, ya nggak? Ada salafi di samping tuh. Tapi salafi yang terdidik ya. Salafi yang terdidik. Salafi yang qari', yang dia membaca betul-betul gitu. Yang fahim. Yadrus ilmal jadal. Tahu kaidah-kaidah diskusi, kaidah-kaidah berdebat, insya Allah. Itu luar biasa itu. Akan menghidupkan dunia intelektual. Ya enggak? Jangan salafi-salafi yang begitu-begitu. Aduh. Bikin keruh doang. Ya enggak? Enggak memberikan apa-apa gitu. Faqih bisyai' la yu'ti. Kama yaqulul Arab.
Saudara percaya nggak? Ibnu Taimiyah menyebutkan Allah itu punya batasan. Aywa, ana sa'an al-an kalam Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Coba lihat. Orang Aswaja ini, Asy'ari ini masih sebut Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Coba mereka kalau mendengarkan kata Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Asy'ari, Imam Fulan. Karena kalau Imam Asy'ari mereka tuh kadang nggak bermasalah. Karena masalah mereka itu sama Asy'ariyah. Justru mereka sering ngaku-ngaku Imam Asy'ari itu bagian dari kita. Udah kita Balibana dan lain gitu kan? Tahu kan? Saya udah hafal lah begitu kan. Asy'ariyah. Kadang-kadang dengan syatam gitu ya, enggak, kita rahimahullah. Baik. Di mana beliau menyebutkan Allah punya batasan itu? Dan saya nanti akan menyampaikan cara-cara ngeles orang-orang yang bilang Ibnu Taimiyah, enggak, Ibnu Taimiyah tidak bilang begitu. Ya, baik. Ada kitab Ar-Rudud Al-Ilmiyah fi Bayan Syudud Ibn Taimiyah. Abdullah ibn Muhammad Al-Hasani Al-Maghribi. Minal Maghrib. Biladil Maghrib, Biladil Ulama. Saya lupa, ini juz 1. Seingat saya tadi saya juz 2. Ya. Karena ini waktunya terbatas ya Ustaz ya. Langsung kita ke jantung persoalannya. Anda kan bilang beliau punya penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Mana buktinya? Ini ayo. Nih, ini kelebihan buku ini. Bukunya Ibnu Taimiyah digambar langsung. Bukan di footnote doang. Digambar. Di screenshot bahasanya. Di screenshot tuh. Tuh. Lihat deh. Screenshotan nih. Ibnu Taimiyah nih. Ini covernya ya. Covernya nih. Supaya gak dibilang bohong aja. Dar'u ta'arudil aqal wan naqal. Au muwafaqat sahihil manqul sarihil ma'qul. Ibnu Taimiyah. Juz 2. Oh iya bermudahkan benar. Ya paham aja. Tes, sip. Nah, begini jadi kita fokus kan. Baik. Lihat. Lihat nih. Ini bukan Ibnu Taimiyah, ada di rumah saya ada. Gak bisa dibawa. Kegedean. 52 cetakan Darul Kutub Ilmiah itu sekitar 7 jilid ya. 7 jilid. Cetakan yang versi Saudi itu yang lebih luks itu sekitar 10 jilid mungkin. Ini cetakan Darul Kutub Ilmi, Darul Hadis apaan? Darul Hadis. Punya saya di rumah Darul Kutub Ilmi. Pertama beliau mengutip qala Abu Sa'id. Wallahu ta'ala lahu haddun. Allah Subhanahu wa taala itu punya had, punya batasan. La ya'lamuhu ahadun ghairuh. Yang tidak diketahui kecuali oleh Dia saja. Allah punya batasan, tapi yang tahu batasan Allah cuma Allah doang. Coba itu. Allah punya batasan. Enggak, nanti orang salah akan bilang, oh Abu Sa'id yang bilang Abu Sa'id. Ayo, khalas tamam. Abu Sa'id bilang begitu, di bawahnya bilang apa Ibnu Taimiyah? Setelah itu beliau menyebutkan ini nanti. Famanidda'a annahu laisa lillahi haddun faqad raddal Qur'an. Barang siapa yang mengklaim, mengakui bahwa Allah enggak punya batasan, kayak kita nih, Asy'ariyah nih, Ahlussunnah nih, semua kan orang normal deh kayaknya. Orang normal, orang kayak kita nih, Allah punya batasan gak nak? Coba anak-anak kita ditanya gitu, Allah punya batasan gak? Masa pencipta alam semesta punya batasan? Kan begitu logika sederhananya. Hampir dengan makhluk dong kalau begitu punya batasan. Tapi kata Ibnu Taimiyah, kalau ada orang menolak Allah punya batasan, kayak kita ini, faqad raddal Qur'an, maka dia telah menolak Al-Qur'an. Bahaya sekali itu. Kalau menolak Al-Quran artinya apa? Kafir dong, ya enggak? Menolak Al-Quran. Jadi Ibnu Taimiyah seolah ingin mengatakan keyakinan Allah punya batasan itu ada dalam Al-Quran. Kamu kalau nolak berarti kamu menolak Al-Quran. Ini logika-logika kayak begini. Orang-orang Salafi itu masih suka mempertontonkan, ya enggak? Dikit-dikit kalau beda sama ulama, Anda menyalahi Al-Quran, Anda menyalahi sunnah Nabi. Bener kan? Oh lihat. Nanti saya, kalau ada waktu, saya ingin melampirkan beberapa kutipan Ibnu Taimiyah yang bagus. Kalau ini yang kurang baiknya. Terus berimbang ya. Ada kutipan yang bagus. Oke. Wadda'a annahu la syai'. Orang kalau mengatakan Allah nggak punya batasan, itu sama dengan bilang Allah itu bukan sesuatu apapun. Gitu ya. Ya kita seolah menyembah sesuatu yang nggak ada gitu loh. Allah, kenapa Ibnu Taimiyah menyebut Allah punya batasan? Li'annallaha wasofa hadda makanihi fi mawadi katsira.
Karena kata Ibnu Taimiyah, Allah itu telah menyifati batasan tempatnya dalam banyak ayat. Berdalil dengan ayat. Oke. Kalau orang berdalil dengan Al-Quran, belum tentu pendalilannya ini benar secara kaidah keilmuan. Catat ini baik-baik ya. Jadi persoalan kita ini saudara, dengan sekte manapun, bukan soal merujuk pada Al-Quran. Semua sekte merujuknya Al-Quran. Mu'tazilah Al-Quran, Salafiyah Al-Quran, Syiah Al-Quran, Asy'ariyah Al-Quran. Semuanya merujuk Al-Quran. Yang jadi PR selanjutnya adalah perujukan Anda ini benar apa enggak gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, Ibnu Taimiyah merujuk Al-Quran, iya. Bilang katanya Allah punya batasan ada dalam Al-Quran. Mana ayat-ayatnya? Ayo kita lihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu ayat yang sering dipakai sama mereka juga. Bahwa Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, istawa. Apa makna istawa? Istawa itu maknanya banyak, tapi mereka membatasi istawa dalam arti istaqarra, duduk. Kalau Anda bertanya pada ulama Asy'ariyah, enggak, istawa lahu ma'ani katsira, punya makna banyak. Bisa maknanya istaula, bisa maknanya itmamus syai', bisa maknanya qasada, makna kada. Kenapa harus dibatasi pada itu saja? Ayat yang kedua, aamintum man fis sama, tuh ada kata fis sama. Apakah kalian merasa aman dari man fis sama, sosok yang fis sama? Ya, orang Indonesia yang melihat terjemahan, fi artinya di, sama artinya langit. Di langit dong kalau begitu, bertempat dong. Nanti saya akan jelaskan bagaimana bantahan ulama Sunni, murid dari muridnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti beliau. Inni mutawaffika wa rafiuka ilayya. Ketika berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, Allah mewafatkan Nabi Isa dan mengangkatnya ilayya, kepadaku. Berarti kalau begitu ada tempatnya Tuhan itu menurut Ibnu Taimiyah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka min fawqihim, dari atas. Tuhannya itu ada di atas. Dan Ibnu Taimiyah punya pandangan Allah ketika dia menyebut fauq itu fauqiyah haqiqiyah. La fauqiyatur rutbah. Jadi di atas dalam arti yang hakiki, bukan di atas dalam arti kedudukan. Versi Ibnu Taimiyah. Selanjutnya apa? Fahadha kulluh, ini semua ayat-ayat ini, wa ma ashbahahu syawahid wa dalail. Semua ini adalah dalil-dalil dan bukti-bukti bahwa alal had, bahwa Allah itu punya batasan. Saya mau nanya deh sekarang. Ini kalau orang Salafi baca beginian, kan mereka sering bilang nggak ada, ngomong-ngomong Ibnu Taimiyah itu nanti di buku yang lain bilang dia itu nggak mau menyebut Allah itu laisa bijismin. Allah itu bukan jisim. Kita menyebut Allah bukan jisim kan? Ibnu itu paling nggak suka itu. Kenapa alasannya? Karena itu ungkapan laisa bijismin tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah, tidak ada dalam ungkapan salafus soleh, katanya begitu. Emang benar sih? Ungkapan Allahu innallaha laisa bijismin dalam Al-Quran ada nggak? Nggak ada. Redaksinya maksudnya redaksinya. Tapi intinya ada gitu loh. Nah sekarang saya boleh bantah. Kalau Anda menolak laisa bijismin dengan alasan nggak ada redaksinya di Al-Quran, ini juga nggak ada redaksinya kok dalam Al-Quran, mana ayo? Mana teks Quran, sekarang saya tanya, mana teks Al-Quran yang menyebut Allah punya had, punya batasan? Ini ayat-ayat yang Anda sebut itu masih multitafsir. Masih bisa ditafsirkan dengan, nanti kita akan baca tafsiran yang lain. Tidak secara eksplisit bilang Allahu lillahi had, Allah punya had, tidak ada. Berarti Ibnu Taimiyah secara tidak sadar sedang berbicara tentang suatu keyakinan yang gak ada pijakannya dari Al-Quran. Tapi kan ini ayat. Ayo, ini ayat-ayat ini bagaimana? Oke, saya pengen lanjutin sedikit ya. Waman la ya'tarif. Ini yang bahayanya begini saudara. Kita ini berhadapan dengan kelompok-kelompok yang merasa betul-betul merujuk pada Al-Quran, merasa perujukannya ini tepat dan benar sekaligus mutlak. Orang yang beda dan gak meyakini kafir. Ibnu Taimiyah rahimahullah bilang, waman lam ya'tarif bihi. Siapa yang tidak mengakui apa yang tadi itu, bahwa Allah punya batasan. Siapa yang gak ngaku bahwa Allah gak punya batasan, faqad kafar. Faqad kafar. Perlu dibuat ini. Tuh. Faqad kafara, maka dia kafir.
Jadi Anda ini itu orang Riau semuanya, termasuk saya, itu kafir. Karena kita tidak meyakini Allah punya batasan, punya had. Mengkafirkan siapa ini? Jumhur ulama hadhil ummah. Mengkafirkan mayoritas umat Nabi Muhammad ini kalau begini, ya enggak? Faqad kafar bitanzilillah, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, wa jahida ayatillah, dan dia kufur terhadap ayat-ayat Allah, ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Kata ya Allah ya Karim. Sebenarnya begini, saya pengen bilang begini. Ini yang beginian ini ya saudara, namanya zallatul alim. Ketergelinciran seorang alim. Jangan diikuti. Yang beginiannya doang nih, jangan diikuti. Yang lain-lain, fatwa-fatwa beliau, karangan-karangan beliau yang bermanfaat, yang tidak menyelisihi ijma ulama, itu ambil. Jangan menjadi orang fanatik, seolah kalau dari Ibnu Taimiyah sesat semuanya. Enggak juga. Kita di Al-Azhar dididik enggak begitu. Khud masofa wada' makadar. Tapi ittaqu zallatul alim. Hindari zallatul alim. Ketergelinciran ulama. Ulama itu sebesar apapun biasanya ada aja celah kesalahannya. Kalau kata ulama lain ini salah, jangan ikuti gitu loh. Masalah saudara kita dari kalangan Salafi Wahabi itu, mereka menutup mata. Enggak, ini hak, ini bukan zallah, ini bukan akhta, bukan kesalahan, ini benar. Karena siapa? Karena huwa syekhul Islam. Huwa syekhul Islam. Hadha wal iskal, itu masalahnya. Baik, satu. Perlu saya bacakan lagi? Apalagi coba, ini masalah Ibnu Taimiyah yang lain apa? Seringkali menutup pandangan-pandangan yang keliru itu dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang menisbatkannya kepada ijma ulama. Padahal ulama nggak berijma. Wa qad ittafaqatil kalimah bainal minal muslimin wal kafirin. Orang muslim, orang kafir, kata Ibnu Taimiyah, sepakat semuanya. Kebayang nggak itu? Orang muslim semuanya, orang kafir semuanya sepakat. Sepakat apa? Sepakat bahwa annallaha fis sama, bahwa Allah itu ada di langit. Aduh, kok gede banget itu klaimnya ya. Orang muslim dan orang kafir dibilang sepakat bahwa Allah di langit. Kata siapa? Nah. Wahadduhu bidzalik, dan membatasinya dengan hal itu. Yang mana muslim yang mana gitu? Muslim golongan sono kan sebetulnya. Bukan muslim Asy'ariyah, Maturidiyah, wa haula jumhur hadhil ummah. Banyak nih teks-teksnya nih. Saya pengen ngeringkas-ringkas aja ya. Cukup bahwa Ibnu Taimiyah betul bilang begitu. Bagaimana bantahan ulama Sunni, ulama Asy'ari. Sebenarnya yang saya sampaikan ini ya, bagi orang-orang yang daris, yang belajar, udah kelar semua yang beginian itu. Serius. Tidak ada satupun ayat. Anda tahu Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu punya kitab tafsir namanya Al-Muqtazan. Cuman gak sampai ke kita. Hilang tafsirnya itu. Di riwayat Ibnu Asakir, Tabyin Kadhibil Muftari, disebutkan itu sampai dari Al-Fatihah sampai Al-Kahf, itu sekitar 100 jilid. Kitab tafsir Imam Abul Hasan. Gak sampai ke kita sekarang. Sebagian riwayat lain menyebutkan 500 mujallad, 500 jilid. Sebagian menyebut pokoknya banyak ratusan jilid, intinya mah begitu. Tahu apa? Di tafsir itu beliau bilang apa? Tidak ada satupun ayat yang sering dijadikan sandaran oleh ahlul bid'ah, Mu'tazilah, Musyabbihah, Mujassimah, Syiah, kecuali beliau membantahnya. Keren gitu. Termasuk ayat-ayat ini nih. Tidak satupun ayat yang lewat gitu dan sering dijadikan sandaran sama orang-orang yang menyimpang, kecuali beliau bantah itu. Imam Abul Hasan, imam kita itu imam besar. Sayangnya sebagian besar karyanya hilang, tapi ada tapinya. Tapi pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat beliau itu dijeruskan sama murid-muridnya. Murid-muridnya itu siapa? Ibn Mujahid, Abul Hasan al-Bahili, Bundar, Ibn Khafif, fulan-fulan, muridnya banyak. Nanti punya murid lagi nih murid-muridnya. Murid-murid Imam Abul Hasan namanya, ada ulama besar namanya Abu Bakar Ibn Furaq. Abu Bakar Ibn Furaq. Download di internet kitab Abu Bakar Ibn Furaq. Anda kalau baca kitab ini mau debat sama Salafi yang paling pintar sekalipun gak akan kalah. Ta'wil Mushkil Al-Hadith. Apa itu isinya kitabnya? Gak bisa saya bawa ke sini. Itu udah dicetak ada. Cetakan Darul Kutub Ilmiah ada.
Ta'wil Mushkil al-Hadis. Itu kitab isinya adalah takwilan dan penjelasan hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang sering dijadikan sandaran oleh orang-orang salafi seperti Ibnu Taimiyah ini. Udah banyak bantahan dan penjelasannya. Termasuk ayat yang tadi saya sebut. Benar kan Allah antum ada fis sama dalam Al-Quran? Ar-Rahman ar-Istawa, benar kita nggak mengingkari itu. Yang perlu kita catat kalau kita tanya, sering kita dituduh sebagai mu'attil. Saya mu'attil artinya kita menjadi orang nihilis gitu loh, menafikan sifat Tuhan. Kita itu nggak menafikan lafadz fis sama, istawa. Kita tidak menafikan, kita beriman nu'min kama ja'at, beriman sebagaimana adanya. Bedanya kita itu tidak mengakui makna zohir, makna literal dari ayat-ayat ini. Itu doang. Itu doang. Salafi itu mengakui makna zohir dari ayat-ayat itu. Fis sama, fi artinya di, sama langit berarti di langit bertempat. Makna zohirnya kan begitu. Mereka ngakui itu, kita enggak. Tapi beriman enggak bahwa dengan lafaz fis sama, amin tu man fis sama, enggak ada Asy'ari yang mengingkari. Semuanya juga beriman. Ya, kita ini mengakui sifat-sifat Allah. Hanya saja kalau ada sifat-sifat yang zohirnya menunjukkan keserupaan Tuhan dengan makhluk atau kebertempatan, ulama Asy'ariyah yang mutaqaddimin bertafwid, diserahkan kepada Allah. Saya tahu ini ayat ada maknanya. Tidak mungkin Allah menyampaikan lafaz tidak ada maknanya. Ada maknanya. Cuma maknanya kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu aja. So what? Masalahnya apa gitu loh kalau kita nggak tahu sebagian ayat maknanya? Nggak jadi masalah. Emang harus tahu semuanya. Kan begitu. Mazhab yang selanjutnya ada mazhab mu'awwilin, mazhab yang bertakwil. Di antara ulama yang menempuh cara itu adalah murid dari muridnya Imam Abul Hasan Ibn Furaq. Nanti muncul tuh generasi lain, Al-Baqilani, Al-Ghazali, Syahrastani, Al-Amidi, Al-Jurjani, Al-Iji, dan ulama-ulama yang lain. Ya kan saudara? Di antara, sekalian aja ini Mbak ya, dalil di antara hadis yang saya jadikan sandaran oleh mereka itu hadisul jariyah atau hadisul jariyah. Ada seorang budak datang ke Nabi, ada orang pengen merdekakan budaknya, ceritanya begitu, datang ke Nabi. Dia pengen mastiin dulu ini budak ini beriman apa enggak, pengen ngetes gitu loh keimanan, datang ke Nabi. Di sebagian riwayat Nabi itu bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Tuh, Nabi itu. Saya itu dulu pernah di konten saya bilang pertanyaan di mana Allah itu pertanyaan salah. Berarti kamu menyalahkan Nabi dong. Kan Nabi nanya dengan aina Allah katanya. Ya Nabi nanya dengan aina Allah bukan di mana Allah. Saya nggak menyalahkan Nabi. Kalaupun benar itu pertanyaan Nabi ya. Karena nanti ada sebagian ulama berpendapat itu redaksi itu tidak berasal dari Nabi. Itu penjelasan panjang lah. Saya ingin masuk ke situ. Yang ingin saya jelaskan adalah takwilan dari sebagian ulama-ulama Muslim berkaitan dengan ayat tadi. Kan tadi Ibnu Taimiyah mengklaim apa? Orang yang mengingkari Allah punya batasan, maka dia kafir, dia menolak Al-Quran. Ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini seperti halnya Ibnu Taimiyah itu. Lihat. Pertanyaan ainallah atau ayat amin man fis sama, fi itu, saudara kalau belajar bahasa Arab, fi itu memang harfu dzaraf, menunjukkan dzaraf, ya. Tapi maknanya itu enggak selamanya di dalam. Ya emang sih kalau belajar dulu sulughah Arabiyah atau belajar jurumiyah, fi itu maknanya di dalam, benar gak? Fasihu fil ard. Maka berjalanlah kalian di bumi. Di bumi maksudnya di dalam bumi, jalan dalam bumi gitu maksudnya, masuk ke dalam gitu. Itu ayat Al-Quran, perintah Allah. Fasihu fil ard. Berjalanlah kalian di dalam bumi gitu maksudnya, di dalam. Semua orang juga tahu berjalan itu di atas bumi ya kan? So ada artiin gitu. Fi itu artinya di dalam. Artinya kalaupun benar itu ada ayat amin tu man fis sama, Ibn Furaq mentakwil maknanya bukan di dalam tapi fauqas sama, di atas langit. Di atas pun maknanya fauqiyatur rutsbah wal manzilah. Di atas dalam arti kedudukan, bukan dalam arti tempat. Segampang itu sebetulnya memahaminya. Kenapa harus dibatai batasan gitu loh? Aristawa, Ar-Rahman Arsistawa. Nu'min kama ja'at, na'am, kita beriman bahwa Ar-Rahman Al-Arsistawa. Hanya saja maknanya tidak harus duduk. Kalau saya ngomong begitu orang nggak pada percaya. Anda ngarang-ngarang dulu di Anda. Enggak, saya tidak mengarang-arang. Imam Abu Bakar Ibn Furaq menyebutkan,
Ya, kata Ibu Bakar Ibnu Furok, saya akan bacakan beberapa penggalan aja. Memang pertanyaan aina itu pada umumnya digunakan untuk menanyakan tempat. Tapi kata beliau itu nggak selamanya. Nih dengerin, Ibnu Furok. Ibnu Furok, bukan saya. Aywa, wa qad yasta'milunahu aidan fi isti'lamil farq bainar rutbatain. Setelah beliau menjelaskan pertanyaan aina itu kadang-kadang ditanyakan untuk tempat. Di mana meja? Meja ada di dalam masjid. Di mana kamu? Aku ada di atas meja misalnya. Tempat ya. Tapi kata Ibnu Furok, orang Arab juga suka menggunakan kata aina itu untuk menanyakan kedudukan. Ar-rutbatain, kedudukan. Bi ayyaqulu, seperti mereka berkata, aina fulan min fulan. Ketika orang membanding-bandingkan saudara-saudara, mana coba tuh antara Ustadz Somad dengan Ustadz Nuruddin, beda banget ya nggak? Bukan berarti hanya tempat di mana kan? Orang udah tahu Nuruddin di Jawa Barat, Ustadz Somad di Riau, ya emang beda jauh. Kalau soal kedudukan ya nggak? Paham ya? Di mana itu nggak selamanya tempat. Ibnu Furok yang mengatakan, dan orang Arab punya pemahaman semacam itu. Walaisa yuridunal makan wal mahal. Mereka itu ketika ngomong aina juga nggak selamanya menginginkan tempat dan mahal, space gitu ya. Min tariqit tajawur fil biqa bal yuridun al istifham anir rutbah wal manzilah. Kadang-kadang pertanyaan aina itu menanyakan rutbah kedudukan, manzilah kedudukan. Wa kadzalika kadang mereka juga ngomong li fulan ingda fulan makan wa manzilah. Sosok fulan Ustadz Al-Nof punya tempat di hati saya. Bukan berarti ini masuk ke dalam dada blek begini punya batasan di hati saya. Enggak, ada muhal. Tapi itu ungkapan orang Arab bisa ngomong begitu. Wa yuridun bidzalika arutbah wa darajah fit taqrib wa tab'id wal ikram wal ihana dan lain-lain. Walhasil jariyah yang nanya hadis aina Allah kemudian fis sama itu kata Ibnu Furok, wa idza kana dzalika masyhuran fil lughah, karena itu populer di bahasa Arab bahwa pertanyaan aina itu enggak selamanya tempat, ayyuqal innama naqulna bi aina Allah isti'laman liman zilatihi. Nabi itu ketika nanya aina Allah bukan nanya tempat Allah di mana. Nabi itu bertanya kedudukan Allah yang dia imani itu seperti apa gitu loh. Dia mengisyaratkan ke langit sama kayak orang Indonesia yang ngomong, ayo kita serahkan sama yang di atas saja. La ilaha illallah. Kita kalau ngomong begini apa lantas Allah di sono gitu kan? Enggak. Itu isyarat akan ketinggian derajat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa asyarat ila sama wa dallat bi isyaratiha ala annahu fis sama indaha. Dan dia ketika mengisyaratkan itu ingin bilang bahwa Allah itu tinggi. Sosok yang dia sembah itu adalah sosok yang maha tinggi. Gitu loh. Bukan berarti ada di sono. Selebihnya banyak. Yang ilahi yas'adul kalimut thayyib. Ditakwil sama Ibnu Furok. Artinya apa? Kepadanya lah naik. Yas'ad artinya naik kan. Al kalimut thayyib kalimat-kalimat yang baik. Maksudnya apa naik gitu? Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Naik ke langit ada Allah naik gitu. Maksudnya naik gitu? Enggak, bukan. Maksudnya kata Ibnu Furok apa? Alamatul qabul. Tanda bahwa kalimat itu diterima di sisi Allah. Ada lagi nanti itu ada hadis-hadis yang bilang Allah itu tertawa. Yadhaq. Tertawa maksudnya apa? Bukan tertawa seperti yang muncul gigi geraham ya. Enggak, bukan begitu. Tapi artinya ridho. Kinayah anir ridho. Dan bukan masalah saudara. Mentakwil itu bukan persoalan. Oke, saya supaya bisa mengcover banyak hal, saya kira itu cukup ya. Silahkan istilahnya dibaca. Abu Bakar Ibn Furok. Itulah mazhab Asy'ari. Mazhab Asy'ari, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ibnu Taimiyah itu ulama beda pendapat. Itu mujassim atau bukan? Betul? Hatta di internal orang-orang Sunni ada perselisihan pendapat Ibnu Taimiyah itu mujassim atau bukan mujassim. Ulama-ulama yang pakar akidah, Syekh Said Foda, Syekh Anas, Syekh Fulan, itu berkesimpulan Ibnu Taimiyah itu mujassim. Memang tidak secara sharih bilang Allah itu jisim. Tidak. Tapi Ibnu Taimiyah menolak ungkapan Allah bukan jisim. Saudara, saya berikan logika sederhana. Kalau ada orang bilang, Ustadz Al-Nof itu kita ambil contoh misalnya tidak ganteng.
artinya itu menafikan sifat ganteng dari Ustadz Al-Nof, betul nggak? Tapi kalau saya bilang Ustadz Al-Nof bukan tidak ganteng, artinya apa? Artinya apa? Itu sama dengan apa? Ganteng dong, ya nggak? Jadi gini, kalau saya menafikan kegantengan dari beliau, itu jelas banget. Saya menafikan sifat ganteng, ya nggak? Tapi kalau saya bilang Ustadz Al-Nof itu bukan tidak ganteng, berarti apa? Saya bilang Ustadz Al-Nof ganteng nggak? Secara zohir saya bilang Ustadz Al-Nof ganteng nggak? Enggak kan? Tapi kalau saya bilang Ustadz Al-Nof bukan tidak ganteng, saya menafikan. Nafyi isbat, itu kaidah ulama. Kalau kita menafikan sesuatu yang sudah ternafikan, itu kita mengakui itu, gitu, paham nggak? Nah, Ibnu Taimiyah itu menolak penyebutan Allah bukan jism. Berarti kalau menolak Allah bukan jism, artinya beliau mengatakan apa? Allah? Konsekuensinya kan begitu, ya nggak? Sama kayak tadi saya ngomong begitu. Ustadz Al-Nof itu bukan tidak ganteng. Kalau bukan tidak ganteng, apa dong namanya? Ya saya sih nggak bilang dia ganteng. Ya itu apa bilangnya? Ya itu ganteng artinya kalau gitu, ya kan? Kalau kita beri contoh lain, pintar misalnya. Ustadz Al-Nof ini tidak pintar, jelas saya menafikan kepintaran. Lalu kalau saya bilang Ustadz Al-Nof itu bukan tidak pintar, berarti apa? Ya pintar lah. Ibnu Taimiyah dalam salah satu bukunya, dengarkan ini baik-baik, di kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah fi Ta'sis Bid'ahihim Al-Kalamiyah. Ini ngomong-ngomong sebutan Jahmiyah ini sering dialamatkan sama kita. Ahlussunnah Asy'ariyah. Tuduhan mereka sama kita itu Jahmi. Karena kita menafikan sifat Allah, kata mereka mah, gitu. Bid'ah. Ini kitab bantahan atas karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, ini kitab yang saya rekomendasikan yang kedua. Ta'sisut Taqdis atau Asasut Taqdis, ya. Silahkan dibaca itu. Bagus sekali. Oh, itu kalau diadu dua-duanya udah kalah itu Ibnu Taimiyah itu secara rasional, ya. Itu argumen-argumen rasional bahwa Allah tidak bertempat, Allah tidak berwak, Allah tidak berarah, kemudian mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis yang muskil, yang dirasa muskil oleh sebagian orang, yang mutasyabihat dan seterusnya. Dengarkan Ibnu Taimiyah bilang apa? Fil juz'il al-awwal, juz pertama, laisa fi kitabillah wala sunnati rasulih, tidak ada dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, juga sunnah nabinya, wala qaul ahad bin salafil ummah, juga perkataan para generasi salafus soleh, tidak ada ungkapan annahu laisa bijismin. Di Quran gak ada. Memang Anda kalau cari Al-Fatihah sampai Anas gak ada ungkapan Allah laisa bijismin, gak bakal ada. Gak bakal ada. Di Quran gak ada, di sunnah gak ada, salafus soleh juga gak pernah bilang begitu. Nih saya pengen bilang begini, ya. Tidak semua ajaran benar yang kita dapat sekarang itu harus termansus secara tekstual dalam Al-Quran. Al-Quran itu memberikan panduan-panduan inti dan dasar. Bukan kitab teologi Al-Quran itu, rincian semuanya gitu loh. Allah bukan ini, Allah bukan itu. Al-Quran cukup bilang, laisa kamitslihi syai', selesai. Dirincinya sama ulama nanti. Laisa kamitslihi syai' itu artinya, ya Allah itu tidak diserupakan dengan apapun. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Nanti rincian mana ahad itu apa? Muncul ungkapan Allah laisa bijismin, wa laisa bijauhar, wa laisa bi'arad, la yahwihi makan. Itu ungkapan-ungkapan emang gak ada di Quran. Tapi inti pemikirannya ada di Al-Quran dengan redaksi yang berbeda, gitu maksud saya. Ini orang-orang salafi itu kadang-kadang mewarisi cara berpikir begini. Mentang-mentang gak ada. Mana di Al-Quran ada dalil yang membolehkan ini? Kan sering begitu kan? Mana di Al-Quran dalil yang mengatakan? Kayak misalnya bermazhab. Mana dalil Al-Quran yang bilang kita harus bermazhab? Ya emang kagak ada. Alaikum antatamadhabu madhabis syafi'i wal hambali wal maliki wal asyari. Gak ada. Sampai hari kiamat juga bakal ada. Tapi ada ungkapan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang berilmu kalau kalian gak tahu. Ya bermazhab itu sama. Persis kita nanya sama orang berilmu. Begitu loh cara berpikirnya. Ibnu Taimiyah bilang, gak ada di Quran Allah laisa bijismin. Kata siapa? Kata siapa? Redaksinya memang tidak ada, tapi inti yang menafikan kejisiman dari Allah itu ada dalam Al-Quran. Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, imam dari Asy'ariyah, di kitab Ta'sisut Taqdis, bahkan itu menyimpulkan
suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Kasih saya kesempatan nanti menjelaskan surat Al-Ikhlas, semua ajaran tauhid teringkas dalam ayat itu. Semua bahasan ketuhanan ada dalam ayat itu. Percaya nggak? Kalau saya punya majelis menjelaskan surat Al-Ikhlas, apa buktinya Ustaz? Semua sifat 20, yang mustahil 20, yang wajib 20 terangkum dalam Al-Ikhlas. Kasih saya satu majelis nanti. Bisa kita jelaskan satu persatu. Ar-Razi, bukan saya sebetulnya yang menjelaskan, tapi kalau saya diminta menyederhanakan penjelasan Ar-Razi itu menyimpulkan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Islam itu terangkum dalam surat Al-Ikhlas itu. Termasuk ungkapan Allah laisa bijismin. Dari mana? Dari mana? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Apa makna ahad? Nah, kita nanya makna sekarang. Di antara makna ahad ay la yatajazza, tidak terdiri, tidak terbagi. Allah itu esa, makna esa itu diantaranya adalah tidak terbagi. Kalau tidak terbagi berarti dia jisim, bukan? Kan jisim itu artinya, bagi yang tidak tahu, jisim itu artinya sesuatu yang punya bagian. Kayak gelas ini nih, kayak jam tangan, kayak baju, punya panjang, tinggi, lebar, tuh namanya jisim gitu loh. Sekarang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Ar-Razi menyimpulkan, penafian jisim, penafian arad, penafian jauhar, penafian arah itu sudah tercover oleh kata ahad. Hadza min jawami'il kalim. Karakter Al-Quran itu punya ungkapan yang padat, ringkas, tapi maknanya luas. Nanti dirinci sama ulama, ahad itu tercakup Allah itu laisa fi jihah, la yahwihi makan, wala yataqayyad bizaman, laisa bijismin, wala bijauharin, wala aradin, wala kada, wala. Itu rincian dari qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Lihat itu ya. Silahkan baca uraiannya Ar-Razi. Fanafil ma'ani ats-tsabita, baik, itu saya kira cukup ya. Oh, tadi saya diminta berapa menit, Ustaz? Sekarang udah berapa menit ini? Sekarang 40 menit tuh kan, gak kerasa kan? Gak kerasa kan? Begini kalau ngaji beneran. Nanti dipotong-potong nih. Ada yang rekam ya? Dipotong-potong nih, siap-siap nih. Udahlah, resiko lah. Nah, sekarang saya mau ngajarin yang bagus-bagusnya. Boleh ya, sedikit aja. Yang bagus-bagusnya nih, saya udah kumpulin. Ada sisi bagus-bagusnya. Tahu nggak, Ibnu Taimiyah itu tadi kan yang mengkafirkan kan? Nah, ada teks Ibnu Taimiyah yang bilang bahwa kalau mengkafirkan ahlul bid'ah, kan kita dalam pandangan mereka ahlul bid'ah nih. Mengkafirkan ahlul bid'ah itu kebiasaan ahlul bid'ah katanya. Paham maksudnya? Mengkafirkan ahlul bid'ah itu kebiasaan ahlul bid'ah. Ya salam, ayo kita bacain teksnya. Majmu'ul Fatawa. Kitab Majmu'ul Fatawa. Yang 10-an jilid itu. Di rumah saya itu cetakan Saudi itu, saya lupa berapa jilid itu, banyak lah. Emang orang cerdas Ibnu Taimiyah itu. Bukhari, orang cerdas. Saya membaca di keterangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Qimatuz Zaman Indal Ulama itu, Ibnu Taimiyah itu dikisahkan mengarang 300 kitab. Yang sampai ke kita sekarang tuh nggak semuanya sebenarnya Ibnu Taimiyah. Bahkan al-juz'u al-katsir minha mafqud. Jadi sebagian besar karya Ibnu Taimiyah itu nggak ada juga. Sama kayak nasib Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kebayang nggak kalau karya ulama kita itu sampai semuanya ke kita sekarang? Wah, seumur hidup, jangankan seumur hidup, kita dikasih 100 tahun lagi hidup sama Gusti Allah, suruh ngerjain itu semuanya nggak bakal kelar-kelar. Yang sampai ke kita itu nggak semuanya, nggak semuanya udah kayak begitu. Nih dengerin. Nih, wa minal bid'ah al-munkarah, di antara bid'ah, kata Ibnu Taimiyah nih, di antara bid'ah yang munkarah, bid'ah yang jelek lah kira-kira begitu. Takfir at-ta'ifati ghairaha min tawaifil muslimin. Pengkafiran suatu kelompok atas kelompok lain itu bid'ah kata Ibnu Taimiyah. Jadi kamu kalau salafi nggak boleh mengkafirkan Asy'ari. Asy'ari nggak boleh mengkafirkan. Kalau mengkafirkan itu bid'ah. Lah tadi barusan aja mengkafirkan, ya nggak? Barusan. Baru tadi itu mengkafirkan. Faqad kafar bitanzilillah. Kok bisa sekarang kalau ada kelompok mengkafirkan kelompok lain itu bid'ah kata Ibnu Taimiyah. Lihat. Nih, nanti cek di Maktabah Samilah kalau kalian percaya ya. Saya cek itu di Majmu' Fatawa Al-Juz' As-Sabi Juz 7 halaman 684.
wastihlal dimaihi, menghalalkan darah mereka. Suka ada kan salafi halal darahnya si ini kafir. Nih, Anda kalau beneran ngikutin Ibnu Taimiyah, ini ajaran Ibnu Taimiyah loh. Kerjaan mengkafir-kafirkan orang tuh bid'ah. Gak bener itu, gak bener. Gak bener. Kalau lah pengen ngikutin yang benernya nih, ikutin yang ini nih, bagus nih. Ini bagus banget. Jangan suka ngafirin. Kata siapa? Ya kata Syekh Anda itu, ini. Wa amwalihim kama yaqulun hadza zir'ul bidi wa nahwa fa inna hadza azim. Hadza azim. Oh, ini perkara yang serius ini. Mengkafirkan ini perkara yang serius, kata siapa? Kata Ibnu Taimiyah. Dengan beberapa alasan. Kemudian di teks yang lain Ibnu Taimiyah itu sebetulnya juga senantiasa menghindari pengkafiran terhadap mu'awwil. Jadi mubtadi, ahli bid'ah yang mu'awwil, yang bertakwil. Dan hampir sebagian sekte Islam itu mu'awwil pada akhirnya. Artinya berijtihad gitu loh, saudara. Mu'tazilah itu sesat, niatannya itu bukan menyesatkan orang sebenarnya. Mereka salah dalam berijtihad. Gitu aja. Ibnu Taimiyah juga sama. Ibnu Taimiyah itu ketika ngomong kayak tadi itu, niatannya bukan tanqis, bukan menunjukkan Tuhan sebagai zat yang kurang, yang cacat. Nauzubillah, nggak mungkin Ibnu Taimiyah punya pikirannya begitu. Cuma Ibnu Taimiyah salah paham aja. Bahasanya begitu lah, kayak bahasa yang halusnya. Keliru dalam beristidlal terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bukan berniatan menunjukkan Allah itu punya kekurangan, bukan. Artinya gini, orang Syiah, orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, semuanya ini sedang berijtihad menyucikan Allah. Ibnu Taimiyah ketika ngomong kayak tadi, berijtihad supaya orang tuh nggak lari dari teks Al-Quran. Supaya jangan saya mengingkari Al-Quran. Niatannya mah baik, bertakwil. Ibnu Taimiyah di teks kitab Majmu' Fatawa yang lain, mengajak kita, para pembaca bukunya, untuk tidak gampang mengkafirkan mu'awwil al-mukhti. Orang yang bertakwil dan dia salah. Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain-lain. Saya kira itu sebagai pembuka diskusi malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik ditinggalkan, yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Khudh masafa wa da'ama qadar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak yang disampaikan Ustadz Nuruddin. Di antara poin penting kita mendoakan Syekh Ibnu Taimiyah dengan rahimahullah ta'ala. Kalau Wahabi, begitu meninggal ulama ahlu sunnah itu bersyukur. Bahkan bagian dari menunjukkan rasa bahagia mereka dengan meninggalnya ulama ahlu sunnah. Itu banyak. Yang kedua, ketika kita memahami Quran, itu perlu dibedakan antara keyakinan yang dijelaskan Quran dengan keyakinan kita terhadap ayat Quran, dua hal yang berbeda. Jangan kira penafsiran kita itulah keyakinan Quran. Kita selama ini mengingkari keyakinan Wahabi terhadap Quran, bukan keyakinan Quran. Tapi yang masalahnya adalah kita dianggap mengingkari Quran. Itu yang terjadi. Kemudian selanjutnya, tadi beliau sudah menunjukkan berapa buku penting dan saya rasa para akademisi perlu mencari buku ini. Sudah itu dari referensi ini kita menjawab berbagai pemikiran menyimpang Ibnu Taimiyah. Sehingga orang caci maki kita dengan argumentasi. Selanjutnya yang terakhir, Ibnu Taimiyah itu mengajarkan kita jangan mengkafirkan siapapun kelompok yang kita anggap dia itu salah. Yang kita anggap dia kelompok bid'ah. Sementara Wahabi selalu menganggap di luar dia cuma dua saja. Kalau tidak ahli bid'ah, kafir. Tidak lebih dari itu. Sehingga semua selain Wahabi itu sesat. Semua selain Wahabi di neraka. Nah, inilah contoh-contohnya nih. Kecuali kami berdua. Jadi itu frame berpikir yang kita mesti sadar. Selama ini itu yang terjadi. Dan dianggap bahwa bila kita sudah sama dengan Wahabi, sudah sama dengan Ibnu Taimiyah, sudah pasti benar. Menyimpang dari beliau, pasti salah. Sebenarnya Ibnu Taimiyah itu nabi apa ulama? Paham nalar ini? Jadi Ustaz Nuruddin tadi sudah menyampaikan, di antara yang ditinggalkan oleh Wahabi sekarang, menganggap semua orang yang di luar mereka itu adalah sesat, bahkan kafir,
dan mereka adalah orang-orang yang masuk neraka. Ustaz, ada berapa pertanyaan yang masuk, Ustaz? Pertama, Ustaz, sebenarnya mujassim itu kafir atau tidak, Ustaz? Karena tadi kan Ibnu Taimiyah mujassim. Menurut Syekh Anas Asy-Syarafawi, kemudian Syekh Said Fudah. Itu yang pertama, Ustaz. Apakah mujassim itu kafir atau tidak? Aywa. Yang kedua, Ustaz. Kata Imam As-Sunusi, Imam Asy'ari itu mengisbat sifat yad, sifat ain, sifat wajah. Sementara salaf katanya tidak mentafwid. Maaf, salaf katanya mentafwid, bukan mengisbat. Karena isbat dengan tafwid otomatis berbeda, Ustaz. Pertanyaannya, apakah betul seperti itu? Imam Abu Hasan mengisbat. Mohon maaf, apakah benar Imam Abu Hasan mentafwid? Kalau tidak, yang benarnya seperti apa? Ya. Itu dua, Ustaz. Silakan. Baik. Pertanyaan pertama, mujassim kafir atau tidak? Tergantung mana mujassim, apa yang kita maksud. Tadi itu yang saya sebut kayak tadi itu namanya lazimul mazhab. Lazim dari sebuah kalau saja ya, saya bilang kalau saja Ibnu Taimiyah bilang innallaha jismun ka'ajsamil makhluqat, dan dia meyakini betul. Keyakinan itu, meskipun itu gak terbayang di kepala saya, Ibnu Taimiyah ngomong kayak gitu. Tapi seandainya, jangan Ibnu Taimiyah, ada orang menyebut Allah adalah jisim, ketika dicek mana jisim maksud kamu itu apa? Jisim artinya sesuatu yang punya panjang, tinggi, lebar, punya batasan. Persis kayak makhluk, cuma beda lebih gede aja. Bedanya Tuhan lebih gede aja dari kita. Itu setahu saya ungkapan kufur. Kalau ungkapan begitu tuh, masalahnya yang kita jumpai bukan ungkapan kayak gitu. Saudara-saudara kita di luar sana itu, kalaupun bilang Allah duduk, suka ada ngelesnya dikit, duduknya nggak seperti kita. Gitu kan? Allah itu bertempat, tapi tempatnya nggak seperti kita. Nah itu tuh, gara-gara ungkapan itu tuh, yang pada akhirnya seharusnya membuat kita hati-hati dalam mengkafirkan. Takfir itu sesuatu yang serius. Kalau saya secara pribadi ngelihat ada orang, karena masih banyak kemungkinan. Boleh jadi ada orang menyebut jisim, tapi pemaknaan dia tentang jisim beda dengan jisim versi yang kita pahami. Hayo, al-ibrah bil ma'ani la bil alfad wal mabani. Yang menjadi patokan itu makna pada akhirnya, bukan lafaz. Meskipun lafaznya salah nih. Lafaznya salah. Sama kayak gini, Ustaz. Ada beberapa kelompok, saya nggak bilang sufi, tapi yang bernasab kepada tasawuf, yang bilang roh Nabi Muhammad itu qadim. Ada kan? Ada yang bilang roh Nabi itu qadim. Padahal bukan qadim, tapi hadis. Tapi kadang-kadang makna qadim versi dia itu, maksudnya bukan berarti tidak bermula. Maksudnya itu yang paling awal diciptakan dari Tuhan, maksudnya begitu. Pada akhirnya kan maksudnya itu benar gitu loh. Maksudnya benar. Cuman redaksinya kurang tepat. Bukan qadim maksudnya. Muhdas. Hadir. Lakin awal makhlukat, makhluk pertama yang diciptakan, bukan qadim kalau begitu. Kita jumpai karena adanya kemungkinan ini, maka disarankan untuk tidak mudah menyimpulkan itu kafir. Makanya tadi saya meneliti betul tuh bahwa ungkapan yang saya bilang kufur itu adalah yang bilang Allah jisim. Bimana anna lahu ab'ad at-tul wal arad wal umq, punya panjang, tinggi, lebar, terbatas seperti halnya jisim makhluk. Aywah na'am hadza muttafaq. A'taqid hadza ittifaqul muslimin. Hadza kufur. Tapi yang ngomong ini nih kadang-kadang bertakwil gitu loh. Maksud saya enggak begitu kok. Maksud saya begini. Ibnu Taimiyah ini kalau kita diajak diskusi, apalagi beliau seorang alim ya, pasti punya alasan-alasan untuk mengatakan bukan ingin mengisbat jisim. Meskipun lazimul mazhabnya itu adalah jisim. Karena kan beliau kan menafikan laisa bijismin, nafyun nafi itsbat. Kalau begitu lazimnya berarti Allah jisim dong. Tapi kan beliau nggak ngomong begitu. Makanya nggak kita kafirkan. Asy'ari yang kata saya nggak bilang ideal, tapi Asy'ari yang sejati lah katakan begitu, tidak akan mudah mengkafirkan. Dan saya belum menjumpai sih ya, hatta Syekh Said Fudah yang ngarang kitab ratusan lembar pun nggak, beliau analah ukafir Ibnu Taimiyah wala Ibn Arabi wala fulan wala alan, nggak mengkafirkan karena masih fi ihtimalat, masih banyak kemungkinan. Pada ini mentakwil, mereka itu pada akhirnya berijtihad gitu ya. Saya kira begitu. Jadi mujassim yang seperti apa baru kita hukumi.
dan perlu diteliti makna jisim versi dia itu apa gitu loh. Jangan sampai kita terjatuh pada kalau orang bilang Allah jisim, kemudian dia punya pemahaman berbeda tentang jisim, kita kafirkan dia, balik ke kita, nauzubillah. Nah, kan itu yang bahaya. Itulah ajaran Sunni yang saya pelajari di Al-Azhar. Tidak mudah mengkafirkan sesama ahlul kiblah. Beda dengan yang di sana kan? Tadi itu. Faqad kafar. Maka sungguh dia telah kafir. Nahnu la nukaffir. Wasiat Imam Asy'ari sebelum meninggal, la nukaffiru ahadan min ahlul qiblah. Itu satu. Yang kedua, Ustaz, memang kalau kita baca kitab Al-Ibanah, kitab Ibanah itu ada beberapa teks yang muskil dan sering dipertentangkan tuh sama orang salah tuh. Ini Asy'ari ini sebetulnya ikutin Ibanah apa ikutin yang Asy'ariyah sih sebetulnya? Nah, saya pengen bilang begini. Kitab Al-Ibanah itu ditulis pada periode-periode awal beliau pindah dari Mu'tazilah. Jadi begini nih, saya pengen kasih gambaran begini. Mu'tazilah di masa Imam Abul Hasan atau ya di era beliau itu punya kekuatan dan ajarannya itu tersebar secara masif, punya kekuatan. Dan mereka itu kanu musrifina fit ta'wil. Mereka itu kadang berlebihan dalam mentakwil. Secara otomatis kalau ada orang begini, logikanya begini. Orang pernah hidup di suatu mazhab, kemudian dia sadar betul mazhab ini keliru. Kadang-kadang dia mengedepankan pandangan yang berbeda secara kontras ya enggak dengan mazhab itu, gitu kan? Makanya Anda kalau baca kitab Ibanah, Imam Asy'ari itu mengingkari mana istawa dengan istaula. Baca kitab Ibanah. Tapi kalau Anda baca kitab Al-Mawaqif, Al-Iji jelas mengatakan istawa itu bisa jadi mananya istaula. Al-Baihaqi jangan jauh-jauh. Imam Al-Baihaqi, Al-Asma wa Sifat, beliau mengakui makna istawa itu boleh jadi bisa dimaknai istaula. Imam Abul Hasan, imamnya kita, mengingkari istawa bimana istaula. Ada dalam kitab Ibanah. Tahqiqan Foqiyah Husain, untuk Dr. Foqiyah Husain. Terus kalau gitu beda dong. Asy'ariyah dengan Asy'ari. Enggak, bukan itu. Itu pengingkaran juz'i. Beliau enggak mengingkari takwil secara mutlak. Ya, orang Wahabi itu sering bilang, nih lihat nih, Imam Abul Hasan nih, menolak takwil nih. Enggak, itu penolakan dalam kasus tertentu aja. Kebetulan Mu'tazilah itu berlebihan dalam mentakwil istawa. Akhirnya beliau gitu ya, seolah-olah ingin menunjukkan kontraknya dengan Mu'tazilah, menolak takwil itu gitu, paham nggak? Seandainya Imam Abul Hasan dibangkitkan ulang, musuh kita sekarang bukan Mu'tazilah kan? Kalau harus sebut kata musuh ya, musuh kita sekarang tuh Mujassimah. Berarti antitesisnya apa? Antitesis yang Mujassimah apa? Ya Mu'awilah itu, yang bertakwil itu. Itu Imam Abul Hasan. Makanya Ibnu Furok ini kan murid dari muridnya. Yang namanya murid dari murid pasti kan lebih tahu Pak mazhab imamnya, betul nggak? Boleh jadi beliau mengingkari istaula di kitab Ibanah, tapi di kitab yang lain kita nggak tahu. Jadi nggak bisa hanya bersandar pada kitab Ibanah saja. Kitab Ibanah ini periode awal. Fase-fase awal beliau pindah dari Mu'tazilah dan ingin dua tanda petik memerangi mereka gitu loh. Makanya seolah-olah kayak beliau itu kayak seolah nasiin gitu ya. Seolah hanya berpaku pada nas saja. Artinya ada ayat-ayat yang bahkan ada yang percaya nggak ada ungkapan fis sama dalam kitab Al-Ibanah juga. Allah itu fis sama. Tapi mana fis sama? Tapi ada yang menarik begini. Meskipun beliau itu mengisbat yad, mengisbat wajah, tapi mengisbat tidak secara makna zohir. Apa buktinya? Di kitab Ibanah ketika beliau menyebutkan tafsiran Ar-Rahman ala asyistawa istiwaan munazzahan anil mumassati wal istiqrar. Ketika beliau menyebut Allah itu istawa, mengakui sifat istiwa. Imam Abul Hasan mengakui sifat istiwa. Kita tuh mengakui juga sifat istiwa. Kita mengakui. Cuma istiwa yang tersucikan dari kebersentuhan dan duduk. Istawa bukan berarti duduk tuh. Jadi mengisbat iya. Nah ini istilah isbat. Isbat apa? Kalau isbat makna zahir tidak. Kita tidak menjumpai di teks Al-Ibanah isbat makna zahir. Yang beliau lakukan lillahi wajah, lillahi yad, lillahi kada bil makna alladhi aradahu. La bi makna dhawahir, la bi dhawahir hadhil alfad. Beliau mengakui bahwa Allah itu lahu yad, lahu wajah, tapi beliau nggak mengisbat makna zahirnya, paham Ustaz ya? Ya bagi yang nanya maksud saya. Nggak mengisbat makna zahirnya.
Nah kalau Ibnu Taimiyah itu mengisbat lafadznya sekaligus makna zohirnya. Oke, suka ada pertanyaan gini. Terus kalau begitu kamu percaya nggak lafadz yad, lafadz wajah, lafadz yanzil, lafadz ini tuh punya maknanya nggak? Apa jawaban kita? Ada maknanya nggak itu? Kita kan bertafwid nih, bertafwid. Jadi Imam Al-Asadi dalam kitab Al-Ibanah sikatnya bertafwid ya. Kita bertafwid nih. Tapi kalau kita ditanya nih, lafadz yanzil, lafadz yad, lafadz wajah, ada maknanya nggak? Ada maknanya nggak? Kita mengakui itu lafadz punya makna. Cuma kita bilang yang lebih tahu mana hakiki dari lafadz ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang jelas makna zohir. Makna zohir dari lafadz-lafadz ini kita nafikan karena itu menunjukkan kejisiman. Walhasil Imam Abul Hasan meskipun mengisbat yad, mengisbat lain-lain itu, mengisbat secara alfaz dan bertafwid, tidak mengisbat ma'ani, kafid, kaifiyah wal ma'na, gitu maksudnya. Ya itulah mazhab Asy'ari mutaqaddimin. Hanya tergantung cetakan Ibanah yang mana, karena ada beberapa cetakan Ibanah versi Saudi. Saya baca di beberapa teks itu, dan kitab Ibanah itu kalau merujuk pada Imam Al-Kautsari, tahu nggak muskilnya kitab Ibanah itu apa? Teks asli, manuskrip aslinya itu, kata Imam Al-Kautsari itu sulit ditemukan. Jadi yang sampai yang beredar sekarang itu masykuk sebetulnya. Beberapa maksud saya, beberapa alfadznya itu masykuk, karena kenapa? Teks, kan kalau kita kajian manuskrip kan harus tahu teks aslinya, ya kan? Minimal ditulis oleh muridnya misalnya, atau dari tangan beliau sendiri. Itu kata Imam Al-Kautsari itu susah sekali menemukan teks asli dari kitab Ibanah itu. Bahkan itu kemungkinan besar dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan mengaburkan mazhab Imam Abul Hasan. Bagi saya, cara terbaik memahami Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu bukan melalui karya-karya beliau saja, tapi juga harus membaca karya murid-muridnya. Sama halnya begini Ustadz, kalau pengen tahu mazhab Syafi'i, bukan baca kitab Al-Um doang. Justru Anda kalau belajar fikih Syafi'i, belum apa-apa udah baca Al-Um, kepala Anda bisa rusak loh. Bingung. Ngomong apa ini Imam Syafi'i ini? Dimulai dari Takrib, Fathul Qarib, Hasyah Baijuri, Al-Iqna, Hasyah Fulan, nanti baru Al-Um tuh di belakang sono. Itu belajar mazhab itu begitu tuh yang benar tuh. Bukan dari atas langsung loncat begini, saya pengen paham Abul Hasan, baca kitab Ibanah. Oh, kok begini nih pandangannya? Makanya cara belajarnya nggak begitu. Baca dulu Kharidah Bahiyah, Jawharatut Tauhid, Ummul Barahin. Ini mazhab Asy'ari ini. Kita baca mazhab Asy'ari ini. Setelah itu Tawali'ul Anwar, Misbahul Arwah, apalagi Abkarul Afkar kalau perlu itu terlalu tebal. Atau misalnya kita bertanya Aqaid Nasafiyah, kitab-kitab ini loncat Al-Iqtisad fil I'tiqad, loncat kesan lagi lebih tinggi lagi. Ada misalnya Al-Mawaqif, ada Syarhul Mawaqif. Udah paham kitab-kitab ini, baca Ibanah, selesai semua masalah. Serius. Karena itu kitab-kitab yang diproduksi pada periode-periode awal belum matang istilahnya belum matang. Makanya suka ada tuh pertanyaan, kok Asy'ariyah bilang begini, Imam Abul Hasan kok bilang begini. Tapi kalau bagi orang yang mutakhassis, gak ada iskal sama sekali. Bisa didamaikan kedua-duanya. Tidak ada di teks Ibanah ajaran yang persis sama kayak Wahabi mengisbat lafadz ya dan wajah sekaligus makna zohirnya. Tidak ada. Yang ada isbat min haisul alfad, halaha ma'ani, na'am laha ma'ani, la ya'lamuha illahu. Dan beliau juga menyucikan seperti istiwa disucikan anu masa wal istiqrar. Khalas intahal kalam huwa minal mufawwidin. Imam Abul Hasan minal mufawwidin. Ya. Bagaimana dengan kitab? Nah itu tadi masalahnya. Di kitab-kitab yang lain kita nggak tahu tuh karangan-karangan beliau yang lain. Ibnu Furuk ini murid-muridnya bertawil. Justru sebagian besar ayat-ayat ditawil sama beliau. Berarti ada kemungkinan Imam Abul Hasan sendiri dalam beberapa kitabnya atau ajarannya mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Cuma begini yang saya bilang, tafwid itu mazhab untuk kita ke dalam diri kita. Ta'wil itu mazhab li muhajjatil khasam, untuk melawan musuh. Kalau kita bertemu dengan Salafi, Wahabi, Mujassim, pakainya kitab ini begini Ibnu Furuk nih. Tapi untuk diri pribadi, saya secara pribadi nih, saya lebih senang dengan mazhab tafwid. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ar-Rahman ar-Rahman istawa. Bagi saya pribadi, hanya Allah yang tahu lafaz hakiki, makna hakiki dari lafaz itu. Tapi kalau ketemu sama Wahabi, terus ngajak debat begini, ya kita pakai ini mazhab lirad alal khasam.
Dua-duanya sama-sama cocok dan relevan. Karena keduanya sama-sama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira begitu ya? Saya kira begitu. Baik, jadi kitab Al-Ibanah itu pertama adalah kitab yang dikarang di awal-awal beliau taubat. Ya. Sehingga kontras sekali dengan pemikiran yang beliau tinggalkan. Iya. Maka agak isinya itu bahan-bahan mentah yang perlu diolah. Perlu diolah. Betul. Yang pintar ngolah itu murid-murid beliau. Iya. Nah, maka Nanti Al-Ghazali, Ibnu Furaq, benar. Ayo. maka membaca pemikiran beliau itu, bacalah pemikiran beliau dan orang yang paham dengan pemikiran beliau. Sahih. Kan aneh kalau ada orang kontras beliau tapi lebih paham beliau dibanding murid-murid beliau. Kan aneh. Iya. Ada orang nggak masuk rumah tapi lebih paham isi rumah dibanding orang yang dalam rumah. Itu kan aneh itu. Wahabi nggak ngaku mazhab Syafi'i tapi lagi ngerti mazhab Syafi'i dibanding yang selama ini belajar mengajarkan bersanad mazhab Syafi'i. Itu kan aneh. Betul, Ustaz. Betul. Saya pengen bilang gini Ustaz, maaf. Jadi satu lagi. Tidak fair. Ini di kampus manapun. Tanya sama dosen-dosen. Fair nggak kalau ada dosen sarjana, apalah namanya, ngarang kitab ratusan. Terus Anda nilai pemikirannya dengan satu kitab aja. Adil nggak itu? Itu orang Salafi itu selalu mengkontraskan ini pengikut Imam Asy'ari itu beda sama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Dengan merujuk pada kitab Ibanah doang gitu loh. Loh kok Anda seolah-olah menutup fakta? Menutup fakta bahwa ini seorang imam besar karangannya seabrek-abrek gitu kan. Kenapa harus nilai dengan satu kitab doang? Sekian banyak kemungkinan di luar sana beliau bisa jadi merevisi, bisa jadi punya pandangan lain, bisa jadi itu mazhab awal kemudian berkembang. Namanya mazhab tuh begitu, berkembang. Ya tentu tauhid intinya mah nggak berkembang, tapi rincian penjelasannya itu yang berkembang. Jadi saya kira begitu. Dalam fikih, dalam akidah, dalam tasawuf, kalau kita bermazhab, cara memahaminya itu paling bagus tuh begitu. Dari belakang dulu, bukan langsung loncat. Benar nggak Ustaz? Sepakat nggak? Dari belakang dulu gitu loh. Dari orang-orang yang sudah menyederhanakan, diolah, masak. Nih, makan ya, ini nih, makan yang ini. Jangan ke sono lagi, di sini dulu. Nanti sampai ke sini sendiri, paham sendiri nanti. Saya kira begitu ya. Saya kira. Dan salah besar kalau dibilang kitab Al-Ibanah itu termasuk kitab terakhir yang beliau tulis. Salah besar, gak ada itu. Pengkajian Asy'ari yang berkesimpulan begitu. Itu karangan mereka aja. Karena itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sesuai dengan selera mereka kitab Al-Ibanah itu. Beberapa teksnya. Meskipun kalau didiskusikan gak gitu juga. Kitab Al-Ibanah itu gak sesuai dengan selera mereka juga. Ya. Saya kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Ada dua catatan lagi. Kitab Al-Ibanah itu selain sulit kita membuktikan validasi berapa redaksinya. Iya. Yang kedua, klaim bahwa itu kitab terakhir juga bermasalah. Iya. Jadi kita mesti paham dengan itu. Maka kalau ada orang menghujat kita dengan kitab Al-Ibanah, kita mesti paham poin-poin ini. Ayo. Pertanyaan berikut, Ustaz. Ada Salafi yang menganggap bahwa Asy'ariyah itu menafikan sifat-sifat fi'il pada Allah. Sehingga seakan Allah itu tak ngapa-ngapain. Dulu ketika Qadim dah selesai semua. Sudah itu gak ngapa-ngapain. Macam robot, macam patung yang nengok-nengok aja. Macam patung yang gak ada ngapa-ngapain. Gimana cara jawabnya Ustaz? Ya itu jawaban gampang banget. Kalau makhluk kita berbuat, nih saya ngangkat kacamata begini. Perbuatan saya nempel dengan anggota tubuh saya kan. Karena saya jisim. Saya jisim ini manakala berbuat bersentuhan dengan jisim lain, ya gak? Karena saya jisim. Wallah laisa bijismin. Khalas intahal kalam. Allah kan bukan jisim. Berarti kalau Allah berbuat, bukan berbuat kayak kita begini. Allah menghidupkan si fulan. Allah kemudian nempel gitu sama si fulan. Kalau kita manusia normal ngebunuh orang itu, mohon maaf ya. Kita kan nempel tuh. Cekek ke begini, tonjok ya kan? Karena kita jisim, yang dibunuh juga jisim. Karena Allah bukan jisim. Berarti kalau dia berbuat, perbuatan Allah itu nggak nempel dengan zatnya dong. Kan logikanya begitu atuh. Rasulullah saya ini, pakai ada kata atuh ya. Kan nggak begitu dong. Sesederhana itu jawabannya. Allah, kalau debat dulu sama dia, Allah jisim atau bukan? Kalau Anda dan saya sepakat Allah bukan jisim, dalam arti dia itu bukan sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian, dan dia berbeda dengan para makhluknya, ya sudah selesai. Berarti kalau dia berbuat, cara dia berbuat juga beda dengan makhluk. Begitu ya. Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah menurunkan hujan dengan kuasanya. Tidak harus Anda bayangkan ada kekuatan dari langit, Allah ada di sana kemudian gitu. Bukan. Tidak harus ada koneksi secara indrawi gitu loh. Itu makhluk, iya. Ada listrik kemudian makhluk begitu.
Allah itu kan beda dengan makhluk. Lihat kalau kita paham sifat 20 itu dengan baik, yang beginian itu sebenarnya gampang banget dijawab. Apa coba yang masalah? Benar nggak omongan saya? Iya, sesederhana itu kan. Sesederhana itu. Perbuatan Allah itu beda dengan perbuatan kita. Kaifiyah, kalau harus sebut kaifiyah itu ya berbeda gitu loh. Saya kira begitu ya. Saya kira begitu. Jadi keyakinan paling inti ahlu sunnah itulah mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak pantas bagi Allah. Mensucikan Allah dari segala yang menyerupakan sifat selain Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang perlu kita pahami mukhalafatul lil hawadis dengan ayat laisa kamitslihi syai'un itu mesti dipahami dengan baik oleh ahlu sunnah. Selanjutnya Ustaz. Ini ada katanya dalam neuroscience ditemukan bahwa wahyu itu bukan berasal dari kalam Allah, tapi itu hasil produk pemikiran kepala manusia. Adalah rekonstruksi dari budaya dan pemikiran manusia, tapi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jawabnya Ustaz? Ini saya kasih kaidah umum aja ya. Kalau nemu orang-orang kayak gini nih, orang-orang ateis, orang-orang sekuler yang bilang senantiasa mengatasnamakan sains untuk mengingkari hal-hal yang metafisik, Tuhan, wahyu, malaikat, apalah namanya nanti. Suka mengatasnamakan sains telah menemukan dengan kemajuannya seperti yang kita saksikan sekarang, sampai pada kesimpulan roh itu nggak ada misalnya. Ini roh contoh misalnya roh ya. Menurut sains roh itu nggak ada misalnya. Atau dia berkaitan dengan wahyu kan. Sebetulnya cara jawabnya itu gampang banget. Sains itu satu disiplin keilmuan yang lingkup kajiannya itu seputar alam fisik, alam semesta yang terindra ini, yang terobservasi ini. Itu orang sains sendiri ngakui itu loh. Kita ini kalau nanya sama ilmu pasti, ilmu eksak itu, mereka meyakini bahwa sains itu objek kajiannya adalah alam semesta yang terindra, yang terobservasi, begitu ya. Berarti kalau begitu, sesuatu yang tidak menjadi bagian dari apa? Alam empiris yang bisa dibuktikan dengan pengalaman indrawi, itu bukan bidang sains lagi gitu loh. Mau bicara wahyu, bicara Tuhan, bicara malaikat, bicara surga neraka itu tidak bisa bertitik tolak dari sains. Itu begini, orang-orang kayak gitu tuh biasanya sejak awal udah punya keyakinan bahwa gak ada wujud selain alam semesta ini aja. Gak ada wujud yang non materi, semua wujud itu yang materi gitu loh. Itu pangkal masalahnya dari situ. Kalau Anda bisa berhasil meruntuhkan klaim dia bahwa wujud itu gak semuanya bersifat materi, udah selesai itu. Jadi gak nyambung intinya mah begitu. Bicara wahyu, tapi titik tolaknya adalah sains, neuroscience, blablabla. Tapi intinya itu adalah disiplin keilmuan yang gak punya urusan dengan wahyu dan hal-hal metafisik. Gak nyambung gitu loh. Gak nyambung. Saya dulu juga pernah nemuin tuh. Menurut sains roh itu tidak ada. Loh emang yang bilang roh ada tuh siapa? Bukan sains kok. Tapi itu informasi dari agama. Tinggal kita uji aja informasi agama ini kira-kira benar apa salah gitu loh. Begitu dong caranya. Kalau menyangkut informasi wahyu yang kita terima itu, sekarang kalau kita bicara Al-Quran itu wahyu atau bukan, pembuktian itu bukan pembuktian saintifik, tapi pembuktian rasional, karena itu bersifat metafisik. Harus dibuktikan secara rasional. Benar nggak Nabi Muhammad ini harus seorang nabi? Itu dibuktikan sama para teolog. Argumen rasional. Nanti kalau udah terbukti itu wahyu itu beneran dari Tuhan, baru setelah itu kita mengklaim bahwa informasi ini terpercaya. Khobar shodiq. Karena dia sudah tervalidasi atau terbukti secara rasional itu tadi. Bahwa Nabi Muhammad seorang nabi, nerima wahyu dari... Dan begini, klaim Nabi Muhammad nerima wahyu itu pembuktiannya lewat apa coba? Lewat riwayat. Jadi tugas kita ini, kalau pengen tahu Nabi Muhammad beneran nerima wahyu apa enggak, mengecek kesahihan riwayat yang mengabarkan itu gitu loh. Bukan bicara sains, menggeret-geret sains ke dalam sesuatu yang bukan bagian dari lingkup kajiannya. Iya kan? Logikanya begitu. Ini riwayat ini benar gak? Nabi Muhammad di Gua Hiro yang katanya menerima wahyu itu benar apa sahih? Sahih apa batil gitu loh. Kalau itu terbukti sahih berdasarkan penelitian ilmu riwayat, ya sudah selesai. Itu wahyu dari Tuhan. Nabi Muhammad mengklaim itu wahyu dari Tuhan, bukan bikinan dirinya. Al-Quran itu. Saya udah bikin buku tuh, membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Sebagian rinciannya sudah saya paparkan di buku itu. Bagaimana cara membuktikan kenabian Nabi Muhammad dan kewahyuan Al-Quran secara rasional.
Bukan secara saintifik. Kalau Anda bicara sains untuk meragukan hal itu atau menetapkan hal itu nggak nyambung. Saya sering bilang kayak orang mengoreksi nahu sorob dengan grammar bahasa Inggris. Sama-sama grammar. Ini grammar, tapi kan nggak nyambung. Ya bahasa Inggris ada bidangnya, nahu sorob ada bidangnya gitu loh. Sains itu bidangnya ilmu alam empiris, wahyu, malaikat, sorga, roh, jin, setan dan lain-lain. Itu domainnya adalah domain agama. Cara pengujiannya, kalau agama itu iman dengan riwayat, ini terpercaya atau tidak, khobar sodik atau khobar kadhib, atau dengan pembuktian rasional. Itu baru itu orang ilmiah ngomong kayak gitu. Menempatkan setiap ilmu sesuai dengan bidang kajiannya masing-masing, bukan meragukan ini dengan menggunakan ilmu yang tidak nyambung. Saya kira begitu. Itu kaidah umum tuh. Nanti Anda akan temukan. Ini yang beginian ini Anda akan temukan dengan bungkusan yang berbeda nanti. Orang mengatasnamakan sains tapi intinya itu, saya udah baca tuh kitab-kitab buku-buku orang ateis itu. Punya Richard Dawkins, bukunya Sam Harris, bukunya orang-orang ateis itu sama kayak gitu logikanya. Mirip-mirip kayak gitu. Ya, saya kira begitu ya. Mudah-mudahan ini anak-anak muda gak ada yang terpapar paham begituan. Jadi intinya gunakan ilmu sesuai bidang masing-masing, Ustaz. Aywa. Pahami Allah dengan sifat Allah, jangan pahami sifat Allah dengan sifat-sifat fisik yang bukan. Terakhir pertanyaan Ustaz, penutup bagian kajian kita malam ini. Katanya Ibnu Taimiyah itu taubat di akhir hayatnya, Ustaz. Ya, ada sebagian kita meriwayatkan, tapi ada sebagian bilang kumat lagi. Obat tapi balik lagi ke setelan awal gitu loh. Allahu a'lam. Itu sebetulnya hatta kalaupun benar saudara. Kalaupun benar Ibnu Taimiyah taubat. Dan karena kita nggak pernah mencaci maki, kita kan mengatakan rahimahullah, semoga Allah mengampuninya. Itu tidak lantas menghalangi kita untuk mengkritik pemikiran-pemikirannya yang terbukti salah. Jadi perkara beliau tobat atau tidak ini, itu sudah selesai urusan Ibnu Taimiyah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya ini kitab-kitab beliau ini, terlepas beliaunya tobat atau enggak, udah tersebar luas dan diajarkan, diadopsi. Kadang-kadang dua tanda petik dikultuskan lagi. Seolah-olah inilah akidah Islam. Berarti kan tugas kita otomatis harus meluruskan dong. Terlepas apakah beliau ini udah bertobat dari pikiran gini atau enggak gitu loh. Memang ada riwayat yang menunjukkan beliau itu sudah merevisi. Tapi orang Salafi gak akan ngedengar itu. Kita kalau debat sama orang Salafi itu, bilang Ibnu Taimiyah sudah bertobat, mana buktinya? Oh saya gak percaya dengan itu, udah selesai. Dan gak penting juga gitu loh bagi kita ini tobat apa enggak tobat. Justru kita berharap itu benar, tapi tidak lantas menghalangi kita untuk tetap meluruskan apa-apa yang keliru dari beberapa butir pemikirannya di kitab-kitab beliau yang tersebar luas seantero jagat ini gitu ya. Dan itu secara spesifik menyangkut akidah. Tentu ada persoalan-persoalan dalam fikih, dalam usul, karena setelah saya baca di mazhab Hambali sendiri, akwal beliau itu bukan akwal yang mu'tamadah. Jadi masih banyak ulama Hambali lain yang lebih dipercaya ketimbang Ibnu Taimiyah. Beda dengan versi Salafi. Bagi Salafi, qala Ibnu Taimiyah bimana qala Nabiul Islam. Seolah-olah nabinya orang Islam yang ngomong. Haywa. Itu muskil, itu yang muskil. Allahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar wa syukran ala hadzal liqa. Wa insyaallah yani arju an tatakarrar az-ziyarat fi qadimil ayyam insyaallah. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda atau melanjutkan tema ini dengan tema lain yang masih terkait dengan tema ini, bisa dengan mazhab Asy'ari misalnya dan lain-lain. Selebihnya saya serahkan kepada Ustadz Al-Loh. Baik, terima kasih Ustadz Nuruddin. Yang paling penting bagi kita adalah Ibnu Taimiyah taubat atau tidak nggak menjadi masalah. Tapi pemikiran menyimpangnya mesti kita bahas secara ilmiah, dan itulah yang dilakukan oleh ulama Ahlus Sunnah. Yang menariknya ulama Ahlus Sunnah ketika membantah pemikiran Ibnu Taimiyah itu membaca semua buku Ibnu Taimiyah. Tapi Wahabi ketika membantah Ahlus Sunnah itu kebanyakan nggak baca buku Ahlus Sunnah ya. Betul. Itu betul. Hatta para pentolan mereka membantah Ahlus Sunnah itu dengan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah, bukan dengan merujuk kepada buku-buku Ahlus Sunnah sendiri. Yang benarnya kalau ingin membantah saya, baca pemikiran saya. Kalau ingin membantah Ahlus Sunnah, baca pemikiran Ahlus Sunnah baru dibantah. Bukan dengan persepsi orang. Nah, ini yang terjadi. Jadi kajian kita ini nggak berakhir hari ini dan malam ini. Esok subuh
Ustaz Nuruddin insyaallah di Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru. Jadi ikuti terus safari ini, dan esok Jumat beliau khutbah di Masjid Raya Makarimul Akhlak Duri, malamnya di Masjid Raya juga, sehingga ada 2 sesi di Duri dan esok pagi setelah subuh masih di Kota Pekanbaru. Selanjutnya mudah-mudahan kita akan jumpa lagi di Pekanbaru, di Riau dalam rihlah-rihlat berikutnya insyaallah. Jangan bosan karena ilmu ini tak ada ujungnya. Sampai mati kita tak akan berhenti mengaji, apalagi masalah akidah. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi